Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel Ilal merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini dikatakan jelang pendaftaran P3K Guru 2023 di SSCASN, cek kebijakan khusus honorer ini dan ada 3 kabar bahagia untuk P1, P2, P3, potensi lolos ASN, peluang P2, P3 di tes cat observasi. Siap-siap cek SSCASN 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja cek kebijakan khusus honorer dan 3 kabar bahagia P1, P2, P3 potensi lolos ASN di tes cat observasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini ada kabar baik Bapak Ibu ya. Ini datang dari pemerintah Kabupaten Subang yang membuka lowongan formasi P3K dan pengumuman resmi akhir bulan Agustus ya. Jadi selamat untuk teman-teman guru yang ada di Pemkab Subang. Karena untuk pengumuman resmi formasi di pemerintah Kabupaten Subang itu akan diumumkan pada akhir bulan Agustus 2023. Di sini dikatakan oleh pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menyampaikan kabar baik ya bagi tenaga non aparatur sipil negara di daerah itu, yang mana Pemkab Subang akan membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebanyak 300 formasi. Alhamdulillah ya, jadi lumayan banyak, ada 300 formasi. Adapun formasi itu untuk tenaga guru, kesehatan dan fungsional ya. Selamat ya teman-teman untuk Kabupaten Subang. Di sini ada 300 formasi. 300 formasi yang ada di Kabupaten Subang itu sudah terdiri dari formasi tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga tenaga fungsional atau tenaga teknis. Mantap jiwa ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kemudian di sini menjelang pendaftaran P3K 2023 ada kebijakan khusus ya untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Yang mana di sini dikatakan menjelang pendaftaran P3K 2023 ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Di sini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Suharmen mengatakan kebijakan itu bukan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu. Dia menjelaskan Kemenpan RB 571 2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang sudah bekerja di pemerintahan saat ini. Artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini Bapak Ibu ya. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Bapak Suharmen kepada jpnn.com. Wow, kabar baik ya untuk honorer K2 dan tenaga non ASN teknis ya. Mudah-mudahan guru juga, karena untuk guru itu masih banyak K2-nya juga ya, dan tenaga dan guru non ASN ya. Mudah-mudahan juga ada kebijakan khusus ya untuk guru kategori 2 dengan guru tenaga non ASN. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba membahas ya bagaimana peluang terbaik bagi pelamar
prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Bapak Ibu perlu mengetahui secara mendetail Bapak Ibu ya, bahwasanya di seleksi P3K Guru 2023 nanti untuk THK 2 atau dikenal dengan P2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun terakhir sebelum Juni 2023 TMT-nya 2020 TMT-nya itu akan mengikuti seleksi cat observasi, Bapak Ibu ya. Sedangkan pelamar umum itu akan mengikuti seleksi kompetensi umum atau teknis, manajerial dan kompetensi sosiokultural. Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih mengikuti soal-soal observasi Bapak Ibu. Makanya di sini bagaimana sih besaran peluangnya? Jadi Bapak Ibu perlu ketahui untuk P2 dan P3 nantinya itu akan ada dua penentu kelulusannya bagi P2 dan P3. Yang pertama itu adalah P2 dan P3 itu akan diambil berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nah, nilai ranking tertinggi itu diambil 3 orang dari satu formasi ya. Diambil 3 besar tertinggi berdasarkan nilai tertinggi diambil untuk satu formasi yang nantinya akan mengikuti tes wawancara Bapak Ibu ya. Dari hasil tes wawancara akan ada rekapan nilai tes cat UNBK dengan wawancara, itulah yang tertinggi akan mengisi penempatan atau formasi P3K Guru 2023. Hal itu pun terjadi juga Bapak Ibu ya di pelamar umum. Tapi ingat ini masih bersifat estimasi karena kita masih menunggu juknis resmi dari Kemendikbud. Jadi jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana di artikel ini dikatakan ada dua mekanisme perekrutan P3K tahun 2023. Yang pertama Bapak Ibu, untuk PG 2021 itu bakalan langsung penempatan. Ingat ya. Jadi selamat bagi teman-teman pelamar prioritas 1 atau guru lulus PG, nantinya punya potensi besar untuk langsung penempatan. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? Tentunya P2 dan P3 itu penentu utamanya itu apabila masih ada sisa formasi Bapak Ibu ya. Apabila masih ada sisa formasi setelah penempatan bagi pelamar prioritas 1 ya. Di sini katakan jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka P2 akan mengikuti CAT atau tes cat UNBK. Diambil hasil dari tes cat dari P2 ini akan diambil 3 besar Bapak Ibu. Maksudnya 3 besar adalah 3 orang yang memiliki nilai tertinggi untuk setiap satu jabatan formasi. Nah, diambil 3 besar dari satu formasi. Nah, dari satu formasi ya, satu formasi P3K Guru itu diwakili tiga besar yang paling tinggi nilainya. Nah, itulah nantinya yang akan lolos ke tes wawancara. Nah, kemudian nilai terbaik dari tes wawancara itu akan lulus mendapatkan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan P3? Jika P1 dan P2 sudah ditempatkan ternyata masih ada sisa formasi, maka P3 akan mengikuti seleksi cat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Setiap formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara, diambil satu yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Nah, sama juga dengan P4. Bapak Ibu. Maka akan diambil 3 besar dari hasil tes cat dengan nilai tertinggi. Itulah yang akan melaju ke tes wawancara. Ini berdasarkan informasi di bahan rakor. Apakah sudah resmi Bapak Ibu? Belum Bapak Ibu ya. Yang resmi itu apabila sudah ada juknis dari pemerintah. Dan bisa jadi apa yang kami sampaikan pada hari ini akan berbeda dengan apa yang ada di juknis resmi. Maka kami katakan kami akan memperbaharunya melalui juknis resmi. Ini hanya bersifat sementara saja Bapak Ibu, tapi kalau sama ya alhamdulillah, seperti itu ya. Intinya kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kemendikbudristek terkait juknis P3K Guru formasi tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.